Warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan konsep dasar dan motivasi berwirausaha. Nah, namun sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu terkait mata kuliah kita ini, yaitu mata kuliah kewirausahaan. Nah, bicara tentang kewirausahaan, mungkin di sini kita sudah sangat tidak asing lagi karena ini adalah merupakan mata kuliah populer karena tidak hanya diajarkan di sekolah-sekolah, tetapi ini juga diajarkan di perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Bahkan mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang wajib untuk diambil. Tujuan dari mata kuliah ini adalah sebenarnya ingin merubah mindset adik-adik yang tadinya setelah selesai kuliah nanti ingin mencari pekerjaan menjadi bagaimana caranya menciptakan pekerjaan. Sementara untuk adik-adik atau teman-teman yang sudah memiliki pekerjaan, saya berharap dengan adanya mata kuliah ini bisa bekerja sambil membuka usaha. Nah, karena tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu yang menyebabkan atau yang membuat meningkatnya pertumbuhan ekonomi itu adalah karena banyaknya atau tumbuhnya pelaku-pelaku usaha. Nah, kita langsung masuk saja ke materi. Nah, definisi kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang secara kreatif dan inovatif untuk mewujudkan nilai tambah. Ini menurut Overton 2002, sementara wirausahawan atau entrepreneur adalah seseorang yang menciptakan bisnis baru dengan mengambil resiko dan ketidakpastian demi mencapai keuntungan dan pertumbuhan. Jadi, kewirausahaan itu adalah bagaimana kita bisa menciptakan sesuatu yang kreatif dan inovatif. Nah, ini adalah definisi kewirausahawan dan wirausahawan. Nah, kita lanjut pada peristiwa yang mempercepat atau memicu seseorang menjadi wirausahawan. Nah, di sini menurut Leonardo Saiman bahwa ada 5 peristiwa yang bisa mempercepat orang itu menjadi wirausahawan. Nah, yang pertama adalah PHK, yang kedua adalah pensiun, yang ketiga adalah sempitnya lapangan pekerjaan, yang keempat adalah seminar atau kuliah, dan yang kelima adalah sharing pengalaman. Nah, saya lanjut ke motivasi seseorang menjadi wirausahawan. Nah, kalau tadi peristiwa yang memicu orang menjadi wirausahawan, sekarang adalah motivasi yang mendorong orang itu ingin menjadi wirausahawan. Yang pertama adalah laba. Nah, di sini orang kenapa terdorong ingin menjadi wirausahawan? Karena kita bisa menentukan berapa laba yang ingin kita kehendaki. Berbeda tentunya kalau misalnya kita bekerja dengan orang lain. Nah, kalau kita bekerja orang lain, tentunya kita tidak bisa menentukan berapa yang laba yang ingin kita kehendaki karena kita di situ bekerja sebagai karyawan. Tetapi kalau kita punya usaha sendiri, maka kita bisa menentukan laba yang kita ingin kehendaki. Yang kedua adalah kebebasan. Nah, menjadi wirausahawan itu kita bebas mengatur waktu kita. Bebas dari supervisi, bebas dari aturan, dan bebas dari aturan dan budaya organisasi yang mengikat kita. Nah, yang ketiga, impian personal. Nah, dengan menjadi wirausahawan, maka kita bisa mencapai impian-impian personal kita. Misalnya, kita pandai memasak. Nah, kita bisa membuat warung atau rumah makan sehingga kita bisa mencapai impian personal kita tersebut. Kemudian kemandirian. Dengan menjadi wirausahawan, maka kita bisa mandiri dalam segala hal, seperti misalnya mandiri dalam permodalan dan mandiri dalam pengelolaan usaha maupun pengelolaan manajemen perusahaan kita. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian saya lanjut lagi. Ada perbedaan esensial antara wirausahawan dengan karyawan. Yang pertama, wirausahawan penghasilannya itu bervariasi atau tidak teratur. Sementara karyawan memiliki penghasilan pasti dan teratur. Nah, ini sudah pasti bahwa memang menjadi wirausahawan pasti penghasilannya kita itu tidak teratur. Hari ini kita bisa pendapatannya kita naik, nah besok bisa jadi pendapatannya kita turun. Sementara kalau karyawan penghasilannya itu pasti teratur. Hari ini 2 juta misalnya, maka bulan depan juga pasti penghasilannya sebesar 2 juta.
Yang kedua, memiliki peluang yang lebih besar untuk jadi orang kaya. Sementara kalau karyawan, peluang kaya itu relatif, sangat bergantung kemujuran. Nah, jadi memang kalau menjadi wirausahawan itu kita relatif atau memiliki peluang yang lebih besar untuk jadi orang kaya. Apabila misalnya kita kerja keras, ulet, tekun, maka pasti penghasilan kita juga pasti akan meningkat. Sementara kalau karyawan, peluang kaya itu relatif, kecuali misalnya kita ada promosi jabatan, memperoleh tunjangan dan lain sebagainya, maka peluang kaya itu bisa dicapai. Yang ketiga, wirausahawan itu memiliki kebebasan waktu yang tinggi, sementara kalau karyawan waktunya itu tidak bebas. Yang keempat, tidak ada kepastian dalam banyak hal termasuk meramalkan kekayaan, sementara karyawan ada kepastian dalam banyak hal. Kekayaan dapat diramal atau dihitung. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa kalau menjadi wirausahawan kita sulit meramalkan kekayaannya kita, karena bisa jadi bulan ini pendapatan kita naik, bisa jadi bulan depan pendapatan kita atau omset kita itu menurun. Sementara kalau karyawan kita bisa meramalkan kekayaannya kita, karena kita tahu berapa penghasilan kita per bulan dan jumlahnya pasti akan sama setiap bulannya. Yang kelima, kreativitas dan inovasi dituntut setiap saat apabila kita menjadi wirausahawan. Sementara apabila kita menjadi karyawan, bersifat menunggu perintah atau instruksi dari pimpinan. Yang keenam, berbagai risiko tinggi. Sementara kalau menjadi karyawan, resikonya itu relatif rendah, bahkan dapat diramalkan. Yang ketujuh, menjadi wirausahawan membuka peluang menjadi bos. Sementara karyawan menjadi bos relatif sulit kecuali ada promosi jabatan. Kemudian yang terakhir, terkait dengan tanggung jawab, wirausahawan itu tanggung jawabnya besar karena memang kita pemilik, tentunya kita yang akan bertanggung jawab terhadap usaha yang kita jalankan. Nah, sementara kalau karyawan tanggung jawab relatif. Misalnya apabila kita menduduki jabatan, maka tentunya tanggung jawabnya kita besar. Tapi kalau kita hanya staf biasa, tentunya tanggung jawab kita lebih kecil. Nah, ini ada kutipan dari Bob Sadino. Dia katakan bahwa setinggi apapun pangkat yang Anda miliki, Anda tetap seorang pegawai. Tetapi sekecil apapun usaha yang Anda punya, Anda adalah bosnya. Nah, jadi dari kutipan Bob Sadino ini kita bisa lihat bahwa perbedaan esensial antara wirausahawan dengan karyawan adalah bahwa setinggi apapun kita punya pangkat di perusahaan, kita adalah pegawai, tetapi apabila kita punya usaha, sekecil apapun itu usahanya kita, maka kita adalah bosnya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini ada 8 profil wirausaha yang sukses. Yang pertama itu ada hasrat akan tanggung jawab, di mana seorang wirausaha itu harus punya rasa tanggung jawab. Misalnya apabila produknya yang sampai ke konsumen itu ada yang cacat, maka perusahaan harus mau mengganti produk tersebut. Yang kedua, harus lebih menyukai resiko yang menengah. Yang ketiga, meyakini kemampuannya untuk sukses. Jadi memang kalau kita mau sukses, maka kita harus benar-benar yakin bahwa usaha yang kita jalankan itu akan sukses ke depannya. Yang keempat, hasrat untuk mendapatkan umpan balik yang sifatnya segera, tingkat energi yang tinggi, orientasi masa depan, keterampilan mengorganisasi, dan yang terakhir adalah menilai prestasi lebih tinggi daripada uang. Jadi kalau mau kita berhasil dalam berwirausaha, tentunya kita harus mampu menciptakan produk yang memiliki kualitas yang tinggi dari perusahaan lain. Apabila kita mampu menciptakan produk dengan kualitas tinggi, maka uang itu akan datang sendiri. Tetapi kalau kita lebih mementingkan uang dibanding atau keuntungan dibanding kualitas, nah bisa saja kualitas yang kita tampilkan itu kurang baik. Nah, seperti itu. Nah, ini ada 8 kesalahan fatal dalam berwirausaha. Jadi kalau mau kegiatan wirausahanya itu bisa berjalan dengan baik, ya hindari ke-8 kesalahan ini. Yang pertama adalah 1, ketidakmampuan manajemen. Yang kedua, kurang pengalaman. Yang ketiga, pengendalian keuangan yang buruk. Yang keempat, lemahnya usaha pemasaran.
Yang kelima, kegagalan dalam mengembangkan perencanaan strategis. Yang keenam, lokasi yang buruk. Yang ketujuh, pengendalian persediaan yang tidak tepat. Dan yang kedelapan adalah penetapan harga yang tidak tetap. Nah, sementara cara untuk menghindarinya, ada 6 cara. Yang pertama itu bisa mengenali bisnis secara mendalam. Artinya, kalau kita ingin buka suatu usaha, maka kita harus mampu mengenali bisnis kita itu secara mendalam. Misalnya kita ingin membuka usaha kuliner, maka tentunya kita harus paham terhadap segala sesuatu terkait dengan kuliner tersebut. Yang kedua, mengembangkan rencana bisnis yang solid. Yang ketiga, mengelola sumber daya keuangan. Yang keempat, memahami laporan keuangan. Jadi sebaiknya apabila kita punya usaha, kita harus mampu memahami laporan keuangannya. Nah, sehingga kita bisa tahu apakah keadaan perusahaannya kita itu ada di posisi untung atau rugi, atau berada pada titik break even point, yang mana pendapatan itu sama dengan pengeluaran. Yang kelima, belajar mengelola orang secara efektif. Jadi kalau mau usahanya itu bisa berjalan dengan baik, maka kita harus mampu mengelola orang secara efektif dengan cara misalnya kita tempatkan tenaga kerja kita itu sesuai dengan bidang, sesuai dengan skill dan kemampuannya. Kemudian yang keenam, jaga kondisi fisik dan mental. Nah, ini yang paling utama, karena menjadi wirausahawan itu tentunya harus membutuhkan fisik dan mental yang kuat, karena usaha itu pasti ada naik turunnya. Nah, sehingga tentunya membutuhkan kondisi fisik yang baik dan mental yang baik juga. Nah, saya rasa cukup penjelasan saya. Apabila ada yang kurang dipahami atau kurang jelas, saya persilakan untuk bertanya. Terima kasih.